Halo semuanya, selamat datang di sesi kupas tuntas kita. Pernah nggak sih ngerasa frustrasi? Udah capek-capek nanam cabai tapi tumbuhnya nggak sesuai harapan? Nah, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini kita nggak cuma ngomongin soal asal lempar pupuk ke tanah ya, kita bakal ngebedah habis-habisan apa yang namanya arsitektur nutrisi cabai. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng dan ubah total cara kita bertani biar panen lebat yang selalu dimimpikan itu beneran jadi kenyataan. Coba deh bayangin dua situasi yang bertolak belakang ini. Di satu sisi ada mimpi buruknya semua petani. Pohonnya tinggi tapi kurus kering, daunnya kuning keriting, terus bunganya rontok terus sebelum sempat jadi buah. Bikin nyesekan, tapi di sisi lain bayangin impian utamanya. Dahan yang sampai melengkung saking beratnya nahan cabai merah yang lebat dan berkilau. Asal tahu aja ya, perbedaannya itu bukan sekedar hoki-hokian. Perbedaannya ada di seberapa presisi asupan nutrisi yang Anda kasih. Nah, buat nyampe ke panen super lebat tadi, kita harus sedikit ubah pola pikir. Anggap aja tanah Anda itu kayak rekening tabungan di bank. Tanah itu sumber daya yang terbatas loh. Kalau Anda narik saldo terus-terusan dengan cara panen tanpa pernah nyetor nutrisi makro dan mikro yang seimbang, wah siap-siap aja ngalamin yang namanya kebangkrutan agrikultur. Masukin satu jenis nutrisi kebanyakan, misalnya dibanjiri nitrogen doang terus-terusan, itu sama aja ngerusak sistem perbankannya. Jadi keseimbangan itu benar-benar kunci mutlak. Oke, ini dia peta jalan kita di sesi ini. Pertama, anatomi kesuksesan. Kedua, fondasi persiapan. Ketiga, fase vegetatif. Keempat, fase generatif. Dan kelima, defisiensi dan cuaca. Yuk kita mulai. Masuk ke bagian pertama, fondasi, persiapan, lahan. Gini, kesuksesan panen Anda itu sebenarnya udah ditentuin jauh sebelum bibit menyentuh tanah. Poin krusial pertama kita ada di angka sakti ini, 6-7. Ini adalah pH tanah yang paling ideal. Jadi, 7 hari, ingat ya, 7 hari sebelum tanam, Anda wajib banget netralin pH tanah ke angka ini pakai kapur dolomit. Kenapa sih kok penting banget? Karena kalau tanahnya terlalu asam, akar cabai itu secara fisik bener-bener nggak bisa nyerap nutrisi dari pupuk yang bakal kita kasih nanti. Ibaratnya, Anda nyodorin makanan paling enak sedunia, tapi mulut tanamannya terkunci rapet. Sia-sia kan? Nah, setelah pH-nya beres, ini resep pupuk dasar per lubang yang harus masuk sebelum ditutup mulsa. Siapin 1 genggam besar pupuk kandang. Oh iya, kotoran ayam petelur itu sangat direkomendasikan karena kandungan nitrogen di awal kehidupannya tinggi banget. Terus, tambahin kapur dolomit tadi, plus 40 gram NPK 16-16-16, atau bisa juga kombinasi ESAM, amofos, dan subur kalibutir. Biarkan formula ini diproses sama alam selama 7 hari penuh. Hasilnya, kasur bernutrisi super tinggi yang udah siap banget nyambut akar-akar muda. Lanjut ke bagian 2. Fase vegetatif, membangun struktur. Di fase ini, tanaman cabai Anda itu lagi kayak binaragawan yang lagi ngebangun otot. Jadi, jadwal makannya harus spesifik. Setelah pupuk dasar di hari -7 tadi, kita lompat ke hari ke-10-30. Di periode ini, si cabai lagi butuh-butuhnya nitrogen murni buat dorong tunas baru. Jadi kita tembak pakai urea. Nah, pas masuk hari ke-30-50, kebutuhannya mulai stabil. Kita balik lagi pakai NPK 16-16-16 buat ngejaga keseimbangan daun, batang, dan akar. Jangan sampai ketukar ya jadwalnya. Timing itu segalanya di sini. Terus cara ngasihnya gimana? Metode paling juara buat ngerangsang pertumbuhan awal ini adalah metode kocor, alias penyiraman cair. Caranya simpel, tapi efeknya luar biasa. Larutin 1 sendok makan urea ke dalam 1 liter air, aduk, terus sampai benar-benar larut dan gak ada sisa butiran. Habis itu siram sekitar 200 ml langsung ke area perakaran tiap tanaman setiap minggunya. Kenapa cair? Karena nutrisinya bisa langsung diteguk sama akar tanpa nunggu proses urai di tanah lagi. Cepat dan efektif. Sekarang, bagian 3, fase generatif, ledakan buah. Begitu bunga pertama muncul, aturan mainnya langsung berubah drastis. Nitrogen sekarang harus rela mundur ke belakang layar. Ini panggungnya fosfor dan kalium. Kalium ini kerjanya keras banget buat mensintesis protein dan maksimalkan jumlah buah. Dan coba tebak, pasokan kalium yang tinggi itu nggak cuma bikin cabai makin pedas, tapi bisa meroketkan kandungan vitamin C di buahnya sampai 0,34%. Jadi Anda nggak cuma panen banyak, tapi kualitas nutrisinya juga level premium. Keren kan? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Resep rahasianya para petani senior buat ngunci panen super berat di minggu ke-9 sampai ke-12. Per 20 liter air, campurin 4 sendok makan NPK 16-16-16, 2 sendok makan asam humat atau power soil, dan 2 sendok makan kalsium. Campuran rahasia ini nih yang jadi garis pemisah antara panen yang biasa aja sama panen raya yang bikin tetangga pada iri.
Kenapa campuran tadi bisa seajaib itu? Kuncinya ada di fungsi ganda mereka. Asam humat ini jagoannya memperbaiki struktur tanah dan maksa akar buat nyerap kimia jauh lebih cepat. Terus kalsium, dia yang jadi tamengnya, mastiin bunga nggak gampang rontok dan ngehindarin mimpi buruk yang namanya busuk ujung buah. Tapi, ada tapinya nih. Pas nyiram ramuan ini, pastiin nyiramnya aman di ketiak daun atau di tengah bedengan ya. Jangan sampai kena batang utama. Akarnya bisa gosong nanti kalau kena langsung. Kita masuk ke bagian 4, defisiensi dan cuaca, troubleshooting. Kadang kan, sebaik apapun persiapan kita, alam suka punya skenario sendiri. Udah ngikutin semua langkah, daun masih aja kuning atau tanamannya kerdil. Stop! Jangan buru-buru hajar pakai NPK lagi. Kemungkinan besar, tanaman Anda lagi kelaparan nutrisi mikro. Unsur kayak seng, boron, mangan, sama besi ini emang butuhnya dikit banget. Tapi kalau sampai absen, kerusakannya parah. Contohnya boron. Ini nih, dalang utamanya kalau buah cabai Anda kerdil atau cacat. Jadi, kalau krisis kayak gitu terjadi, jadikan ini sebagai jaring pengaman utama Anda. Selalu sediain pupuk mikro atau pupuk organik cair yang ada kandungan ZPT-nya, alias zat pengatur tumbuh. ZPT ini tuh jatuhnya kayak adrenalin medis buat tanaman yang lagi sekarat. Dia bakal ngebantu muter lagi metabolisme tanaman supaya bisa cepat pulih dan balik nyerap nutrisi makro dengan normal. Oh ya, cuaca juga sangat mendikte taktik kita di lapangan. Ini panduan bertahannya. Kalau lagi musim hujan, air pasti bakal nyuci habis nutrisi di tanah kan? Strateginya, Anda harus lebih sering kasih pupuk, tapi dosisnya harus super presisi biar nggak mubazir. Sebaliknya, pas musim kemarau, nutrisi itu diem aja di tanah, tapi akar butuh banyak air buat minum nutrisi itu. Jadi, frekuensi pupuknya dikurangin, tapi volume air siramannya yang digenjot habis-habisan. Intinya, kita harus pinter-pinter adaptasi sama alam sekitar. Terakhir, bagian 5, kesimpulan. Memanen kesuksesan. Kawan-kawan, seperti yang udah kita bedah bareng, pendekatan arsitektur yang seimbang dan disiplin itu benar-benar satu-satunya jalan buat tembus panen raya yang lebat dan berkualitas. Bertani cabai itu bukan soal tebak-tebakan berhadiah, tapi soal ngerti apa maunya tanaman di tiap fase hidupnya. Nah, sebelum sesi kupas tuntas ini kita akhiri, saya penasaran nih, kalau melihat kebun Anda sekarang, apa sih tantangan pemupukan paling bikin pusing yang lagi dihadapin? Apakah susah ngatur pH, bunga pada rontok, atau cuaca yang lagi nggak bersahabat? Yuk ngobrol di kolom komentar, terus pantau tanaman Anda, dan sampai ketemu di sesi kita selanjutnya.